Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elsa Desriani Sijabat. Pada video yang kedua ini, kita akan membahas tentang pemformatan teks. Yang pertama ada yang namanya pemformatan judul. Dalam pembuatan judul, tag HTML yang dibuat menggunakan tag H1 sampai dengan tag H6. Dapat kita lihat sendiri pada tampilan yang sudah dicontohkan di sini terdapat tag H1 buka dan tag H1 tutup sampai dengan tag H6 buka dan tag H6 tutup. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat hasilnya di Visual Studio Code. Di Visual Studio Code kita buat dulu nama foldernya. Oke, baik. Di sini yang pertama-tama kita buat dulu struktur HTML-nya. Oke, untuk struktur HTML-nya di dalam tag HTML terdapat tag head dan tag body. Untuk judulnya kita buat di dalam tag head. Di dalam tag head ini kita buat tag title, lalu di dalam tag title kita isi apa itu judul yang mau kita buat. Selanjutnya kita akan membuat contoh dari H1 sampai H6 tadi. Nah, setelah kita buat di dalam tag body isinya ada H1 sampai H6, maka kita tinggal runkan saja, lalu kita akan lihat hasilnya. Setelah di-runkan, maka hasil yang tampil seperti ini. Yang kedua ada yang namanya pemformatan paragraf. Pembuatan paragraf dapat menggunakan tag HTML, tag P buka, dan tag P tutup. Untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan di Visual Studio Code. Oke, di Visual Studio Code kita masukkan dulu tag P buka dan tag P tutupnya. Di dalam tag P dan tag P buka dan tag P tutup kita bebas buat kalimatnya apa aja. Nah, setelah kita ketikkan, maka kita akan lihat hasilnya. Kita run terlebih dahulu. Nah, maka akan tampil hasil dari codingan yang sudah kita masukkan tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya. Baik, yang ketiga ada yang namanya subscript dan superscript. Dalam penulisan rumus matematika, sering ditemui penulisan huruf berpangkat. Untuk dapat menggunakannya, kita dapat memakai tag HTML, tag sub, dan tag sub. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktekkan di Visual Studio Code. Oke, di sini kita buat dulu. Terlebih dahulu kita ketikkan dulu apa aja yang mau kita buat, bebas isinya apa aja.
Oke, setelah kita ketikkan, maka subscript tadi kita masukkan di dalam ini. Oke, kita lihat dulu hasilnya, kita run terlebih dahulu. Oke, setelah kita buat codingannya tadi, kita masukkan subscript tadi, maka hasil yang dimunculkan seperti ini. Kita masuk ke contohnya dari superscript. Kita buat dia Oke, setelah kita buat codingannya, kita akan lihat hasilnya lagi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Baik, kita ke materi yang selanjutnya. Oke, yang keempat ada yang namanya style text. Tag yang dapat digunakan dalam mengatur style text yang pertama ada namanya tag B. Tag B ini berfungsi untuk membuat teks menjadi tebal. Yang kedua ada tag I. Tag I ini berfungsi untuk menjadikan teks menjadi miring. Yang ketiga ada tag U. Tag U ini sendiri berfungsi untuk membuat teks bergaris bawah. Yang keempat ada tag strike. Tag strike ini berfungsi untuk membuat teks bergaris tengah. Yang kelima ada yang namanya tag strong. Tag strong ini berfungsi untuk membuat teks penting dengan cetak tebal. Yang keenam ada tag M. Tag M ini berfungsi untuk membuat teks penting dengan cetak miring. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktekkan di dalam Visual Studio Code. Oke. Kita masuk ke contohnya. Kita buat terlebih dahulu. Jadi kita buat belajar web. Oke, setelah kita buat codingannya, kita akan tampilkan hasilnya. Kita run dulu. Ini masih gabung dia ya. Kita buat jaraknya dulu di sini. Oke, kita run. Nah, setelah kita run dan kita masukkan codingannya, maka hasil yang dibuat akan tampil seperti ini. Ini hasilnya dari codingan yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke latihan. Oke. Nah, untuk latihan ini sendiri kita kita duluan melihat apa yang mau kita buat. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code. Yang pertama-tama kita buat dulu ini judulnya, Universitas Katolik Santo Thomas. Kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat folder yang baru. Kita buat di sini latihan. Kita enter. Lalu kita buat Oke, di sini kita buat dulu struktur HTML-nya. Oke, di sini kita membuat Universitas Katolik Santo Thomas tadi di dalam tag body. Kita buat dia H1.
Oke, setelah kita masukkan ini, kita lihat dulu hasilnya. Nah, setelah itu akan muncul nih hasil yang udah kita buat. Oke, kita akan masukkan teks paragrafnya. Kita runkan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita masukkan tadi H1 dan tag P untuk paragrafnya. Baik, kita buat lagi untuk yang kedua, namanya Fakultas Ilmu Komputer. Oke, kita runkan, maka akan muncul hasil dari codingan yang sudah kita buat tadi. Hasilnya ini kita bandingkan ke dalam contoh latihan kita tadi. Oke. Di sini di latihan tadi terdapat tulisan Unika Santo Thomas-nya lebih tebal dan untuk tahun 1984-nya bercetak miring. Untuk pada tahunnya ada garis bawah, dan untuk di Fakultas Ilmu Komputer terdapat di kurikulumnya ada garis tengah, dan di kurikulum berbasis kompetensinya dia bercetak tebal. Oke, kita akan contohkan di Visual Studio Code. Oke, tadi di Unika Santo Thomas. Lalu kita buat lalu untuk tahunnya oke, untuk tadi pada tahun kita buat dia bercetak garis bawah. Oke, di Fakultas Ilmu Komputer tadi ada kurikulumnya ini bergaris tengah, maka kita akan buat garis tengahnya. Maka di kurikulum berbasis kompetensi kita buat dia biar menjadi tebal, kita kasih strong. Oke, untuk pengembangan teknologi informasi kita kasih dia nah, kita runkan. Setelah kita buat aturan-aturannya, maka kita akan runkan. Oke, kita akan bandingkan
seperti yang di contoh latihan tadi. Nah, di contoh latihan terdapat Unika Santo Thomasnya sudah lebih tebal. Di sini juga sudah. Untuk tahunnya juga sudah. Untuk pada tahun ini juga sudah. Untuk kurikulum nasional juga sudah bergaris tengah. Untuk kurikulum berbasis kompetensi juga sudah menjadi tebal. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.